Kuahnya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Ya. Saya tantang orang ini. Ada banyak ustadz sekarang Pak yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya Pak. Bida-bida saja. Bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi kalau begitu, sudah kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari orang miskin. Ya Rasulullah saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lagi begini. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang ya sudah kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceramah Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi? Bid'ah sesat masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? Maka yang baik penceramah kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mazhab, sudah itu silahkan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah. Yang menjadi masalah kalau Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Kunut boleh, tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Jelas itu bos. Ya, jelas. Jangan sombong gara-gara ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, masih dari kelanjutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yamzahu la yaqulu illa haqqa yajlisu fil akli mal ariqa. Beliau yamzah, bercanda, tetapi tidak berucap kecuali yang hak, yang benar. Jelas ya? Ini dari sudut bercandanya. Ya, yang beliau ucapkan adalah hal yang benar. Karena itu beliau pernah bercanda dengan seorang perempuan tua. Beliau katakan tidak masuk surga seorang perempuan tua. Ya, begitu perempuan tua ini sudah sedih, ya Nabi terangkan bahwa di surga itu enggak ada orang tua, semuanya muda. Jelas ya? Jadi itu bercanda tapi benar. Tapi hal yang benar.
Ya, kadang ada anak kecil beliau candai sampai itu dibuat oleh Ali Iraqi satu buku tersendiri mensyarah hadits tersebut. Anak kecil yang bermain burung kecil lalu ditegur oleh Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, maksudnya si burung kecil, apa yang dikerjakan? Maksud burung kecil. Jelas ya? Jadi Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, tetapi beliau tidak berucap kecuali yang hak, kecuali yang benar. Adapun bercanda dengan kedustaan, itu tidak boleh ya. Tidak benar, dusta itu hal yang tidak benar, walaupun hanya sifatnya bercanda, itu tidak dibolehkan. Perkara yang tidak dibolehkan. Jadi sekarang banyak terjadi pada sebagian orang, apalagi kalau kita lihat ya dari jenis kegiatan di masa sekarang. Ya, kalau di masa dahulu itu ada profesi-profesi yang diingatkan oleh para ulama tentang bahayanya. Karena diantaranya seperti itu, sering membawakan hal-hal yang tidak benar, kadang untuk menarik hati orang. Itu dahulu disebut dengan nama Al-Qassas, para tukang kisah. Kerjanya tukang cerita, ceritanya macam-macam memang. Kadang cerita tentang orang yang membuat orang takut, bergerak. Umumnya orang kan kalau diberi cerita dia senang. Jiwanya itu lebih cepat menyambut cerita. Ya. Tapi selalu membawa hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hal yang dusta atas nama Nabi SAW. Ya. Baik. Kemudian berkembang di tengah manusia. Ada yang profesinya memang pelawak. Ya, untuk membuat orang tertawa. Dan menjadi musibah, profesi ini dibawa oleh sebagian orang-orang yang berceramah. Ya, dan takalluf sekali, kelihatan. Jelas ya? Sering membuat orang tertawa dengan hal-hal yang dia sengaja. Ya, untuk hal tersebut. Padahal kalau diperiksa itu tidak benar. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu karena senangnya membuat tertawa, kadang menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang besar. Kadang sebagian orang, naudzubillah, karena senangnya membuat tertawa, dia kadang berucap kalimat-kalimat kufur. Kadang yang jatuh di dalam dosa dan maksiat. Ya, dan ini semuanya keluar dari petunjuk Nabi SAW. Nabi bercanda, tetapi beliau tidak berucap kecuali yang hak, kecuali yang benar. Ya, karena itu candanya Nabi SAW saja itu jadi hadits. Nggak ada ceritanya Rasulullah itu dicatat oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, oh afwan, itu saya cuma bercanda. Ya, itu nggak ada cerita seperti itu. Jelas ya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.